Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Baik. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh salah satu dari kalian, yaitu Deva. Silakan dipimpin doa. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Silakan duduk kembali. Hari ini hari Selasa, ya. Adakah dari kalian yang tidak masuk pada hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Jericho. Karena apa? Sakit. Kalau gitu kita doakan Jericho agar cepat sembuh. Berikutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita seluruhnya berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Udah, seluruhnya duduk kembali. Anak-anak, hari ini materi kita adalah tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Ya, sebelum Pak Rizky memulai kegiatan pada hari ini, ya, kita mencoba ice breaking dulu untuk melatih konsentrasi di antara kalian. Ya. Kalau Pak Rizky bilang tepuk warna merah berarti tepuk 1 kali. Kalau bilang biru berarti 2 kali.
Kalau hijau berarti 3 kali. Jelas? Jelas. Ya, ini kan untuk melatih kalian. Seberapa tingkat konsentrasi kalian pada hari ini. Sudah siap? Sudah. Merah, biru, hijau. Biru, merah, mewah. Oh, hijau, hitam. Lah, ada yang tepo, padahal hitam ada dalam instruksi apa tidak? Nah, oke, jadi berarti yang tepuk tadi belum mengikuti instruksi dengan baik atau kurang konsentrasi. Oke, langsung saja berikutnya. Perhatikan ini ya, coba baca ini. Coba perhatikan kipas angin di kelas kita, ada nggak? Ada berapa? Ada 3. Kipas angin dapat berputar karena adanya aliran listrik, betul nggak? Betul. Karena kalau dicabut, pasti kipasnya akan mati. Kemudian, lalu apa yang terjadi jika aliran listrik ini rusak atau ada hambatan? Apa yang terjadi? Pasti kipasnya akan mati atau berhenti berputar. Berikutnya. Oke. Jadi, kipas ini dapat menyala atau dapat bergerak berputar karena adanya aliran listrik. Ya, jelas ya. Kemudian berikutnya, kalian perhatikan 4 gambar ini. Oke. Yang pertama gambar apa? Kipas angin. Nah, yang kedua gambar vakum cleaner. Tapi itu bukan vakum cleaner biasa. Ya. Vakum cleaner yang robot. Ya. Yang ketiga gambar aplikasi, yaitu logonya Google Maps. Yang keempat adalah kalkulator. Oke, jadi dari keempat gambar ini, ya, kalian tahu fungsinya enggak? Tahu. Oke. Kipas fungsinya apa? Mendinginkan ruangan. Vacuum cleaner otomatis fungsinya membersihkan ruangan. Google Maps menuju arah. Kalkulator menghitung. Ya. Jadi, apakah kalian tahu jenis benda apa ini? Kira-kira jenis benda apa menurut kalian? Nah, ini adalah ada yang benda yang mesin cerdas dan non cerdas. Apa itu? Yaitu nanti kita akan pelajari dalam materi hari ini. Oke, akan saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian KA dan konsepnya. Kemudian kalian dapat menganalisis manfaat mesin cerdas dan non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang KA atau kecerdasan artifisial dan tentang mesin cerdas non cerdas. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini ada video, ya silakan kalian simak. Ini adalah tentang KA. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke. Jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak senyermin itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia.
Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption dengan instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini jugalah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang udah dilakuin bulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lainnya. Jadi itulah dia AI dan segala ceritanya, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajarin dan nyikapin AI dari kedua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini. Ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, baik. Kalian sudah menyimak tadi videonya? Nah, Tentang apa kira-kira videonya? Tentang AI atau tentang perkembangan teknologi robot ya yang mengandalkan kecerdasan buatan. Apakah AI tadi mengancam keberadaan manusia? Ya enggak. ya bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi kalau kita tidak mau belajar. Akan lama-lama posisi kita akan digantikan oleh AI kalau kita tidak punya keterampilan atau tidak punya kecerdasan yang baik. Jadi kalian sebagai siswa harus apa? Rajin belajar. Oke, Parsi lanjutkan tentang pengertian KA atau kecerdasan artifisial. Jadi kalau kalian mendengar AI, itu bahasa Inggrisnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, yaitu menggunakan istilah KA. Kepanjangannya adalah kecerdasan artifisial. Oke, kita pelajari dulu tentang pengertiannya dulu. Menurut KBBI atau apa KBBI itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengartikan bahwa KA adalah program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Sederhananya, KA ini teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman
dan melakukan tugas tanpa selalu diperintah dan manusia secara langsung. Jadi KA ini dapat berpikir layaknya seperti manusia, berkembang dan berkembang secara terus-menerus. Ya. Nah, karakteristik KA ada 4. Ya. Yang pertama, KA belajar dari data. Contohnya adalah kalian pernah membuka YouTube. Pernah nggak? Oke. Sekarang saya tanya Deva, kamu buka YouTube buka apa? Video mana? Video apa? Pasti buka video loh, YouTube punya aplikasi video ya kan? Video tentang apa? Tentang makanan. Makanan. Di berandamu sering muncul makanan nggak? Ya, Sering. Sekarang saya tanya lagi, Naila, kamu pernah buka YouTube? Kamu sering buka video tentang apa di YouTube? Lebih sering? Tentang apa? Konten apa? Apa? Mukbang. Di berandamu muncul, kebanyakan muncul mukbang nggak? Oke. Jadi, apa yang kalian tonton? Pernah nggak merasa seperti itu? Kalian sering nonton mukbang, umpama sering nonton bola. Di berandamu sering muncul yang kalian tonton nggak? Ya, sering. Bener nggak? Nah, Itu menggunakan KA, itu KA belajar dari data. Jadi YouTube itu sistemnya punya AI atau mempunyai KA yang mendeteksi riwayat yang kalian tonton. Oh, umpama pengguna A, yang Deva suka nonton makanan. Untuk yang Naila tadi suka nonton mukbang. Maka YouTube akan merekomendasikan itu terus. Ya, jadi berdasarkan kesukaan penggunanya. Seumpama Deva suka makanan, terus di berandanya muncul video tentang motor. Kira-kira ditonton nggak kalau dia nggak suka motor? Pasti nggak ditonton. Jadi YouTube pasti akan merekomendasikan apa yang disuka penggunanya. Tujuannya biar apa? Biar nonton terus. Betul nggak? Betul. Kalau kalian disuguhi video yang kalian suka, akan nonton terus nggak? ya. Nah, itu. Jadi YouTube punya sistem. Jadi merekomendasikan apa yang disukai penggunanya. Bukan kok, oh YouTube kok ngerti ya? Nah, itu karena dia punya alat itu. Mendeteksi apa yang disuka penggunanya. Kemudian yang kedua, KA mampu beradaptasi dengan meningkatkan performanya. Contohnya adalah aplikasi peta seperti Google Maps atau Waze. Atau yang paling umum Google Maps lah. Kalian pernah menggunakan aplikasi Google Maps? Nah, Pernah kan? Jadi Google Maps ini terus mengupdate. Kalau dulu gang ini nggak masuk, oh ini sekarang masuk, ya kan? Terus ketika kalian menggunakan Google Maps, terus pernah kesasar atau macet, Google Maps akan mendeteksi atau mengarahkan ke jalur yang paling cepat. Apakah Google Maps bisa keliru? Bisa. Diliwatno kuburan semua, ya kan? Atau diliwatno jalan yang sepi, atau dilewatkan jalan sawah-sawah. Keliru, itu keliru. Tapi lama-lama akan diperbaiki, akan melakukan perbaikan. Jadi AI, sistem dari Google Map ini, sistem KA-nya akan terus mengalami perubahan. Umpama gangnya ada jalan baru, ya diubah menjadi jalan baru. Gangnya sudah buntu, sudah nggak dipakai, ya sudah akan ditutup oleh sistem Google Maps. Tidak akan direkomendasikan lewat situ. Ada penutupan jalan juga akan diupdate. Kemudian KA bekerja berdasarkan algoritma dalam model prediktif. Contohnya adalah prediksi cuaca. Cuaca ini berubah-ubah nggak? ya. Ya berubah-ubah. Makanya berubah. Jadi mampu mendeteksi perubahan cuaca. Kemudian KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Contohnya aplikasi sosmed dapat mengenali wajah dan foto aplikasi perbankan dapat mendeteksi penipuan dengan melihat transaksi yang tidak biasa ya. Jadi ketika kalian menggunakan sosmed, ketika mengupload foto kalian itu dengan jelas, itu pasti harap kalian hati-hati ya. Karena sosmed ini mampu mendeteksi wajah kalian. Ya. Seumpama ya, kalian pernah foto berlima, ya, foto berlima. Kalian kan nggak umpama sih di antara berlima ini tidak berteman, tapi salah satu pernah ngupload foto berlima, pasti akan kamu direkomendasikan untuk memfollow salah
satu. Ya, contohnya kamu follow Pak Rizky. Ya, banyak yang follow Pak Rizky seumpama. Pasti yang belum follow akan direkomendasikan untuk follow Pak Rizky. Ya, itu sistemnya sudah sangat canggih ya. Nah, sekarang karakteristik KA. Nah, dibanding dengan manusia. Meskipun KA ini sistem cara kerjanya menyerupai cara berpikir manusia, tapi akan pasti ada bedanya. Perhatikan, ini ada beberapa perbedaan. Yang pertama, tolong dibaca bersama-sama. KA tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Bedanya dengan manusia. Manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan. Contohnya ya, umpama kamu iseng mau ngerjain atau jahil terhadap temanmu. Nah, jahil terhadap teman, fotonya kamu edit menggunakan KA. Ya, umpama fotonya kamu buat video joget-joget. Ya. Tanpa seizin temanmu. KA akan melakukan nggak? Tetap melakukan nggak? Tetap melakukan, karena dia hanya menuruti perintahnya. Nggak peduli ini tanpa izin atau tidak. Betul nggak seperti itu? Karena apa? Tahu nggak kalau itu menyakiti hati temanmu? Kan tidak tahu, karena KA hanya tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi saja. Beda dengan manusia, disuruh jahil teman, oh enggak boleh, itu perbuatan jelek. Itu beda. Kemudian KA, belajar dari data dan program yang diberikan. Kalau manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Jadi ini sumber datanya aja, sumber belajarnya. Kalau KA belajar dari data yang pernah dimasukkan di situ. Kalau manusia berdasarkan dari interaksi sosialnya. Kemudian KA hanya memahami hal yang ada di dalam datanya. Kalau manusia bisa memahami konteks yang luas. Jadi cara berpikirnya manusia itu lebih luas, bisa berkembang. Kalau KA hanya berdasarkan data. Kamu umpama gini, tolong buatkan foto Raffi Ahmad sedang duduk, ya, umpama meminta ChatGPT. Itu pasti bisa. Ya. Karena data tentang Raffi Ahmad banyak atau sedikit? Banyak. Ayo coba, tolong buatkan foto Mas Gio sedang duduk di pantai. Jadi nggak? Jadi nggak? Nggak jadi. Nggak jadi. Karena nggak ada datanya Gio itu. Ya, karena nggak ada data Gio di internet. Ayo coba ketik nang Google Mas Gio. Ono fotonya Gio nggak? Tapi kamu coba ngetik foto Raffi Ahmad, ada nggak fotonya? Ada. Nah, KA itu berdasarkan data yang pernah diinput dalam internet. Ya. Beda dengan manusia. Manusia bisa berimajinasi. Kemudian hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Kalau manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Oke, sekarang lanjut ke mesin cerdas dan non-cerdas. Seperti yang saya sajikan gambar pada awal tadi, yaitu kipas, kalkulator, vacuum cleaner otomatis, dan Google Maps. Kira-kira yang masuk mesin cerdas itu yang mana tadi? Vacuum cleaner sama Google Maps. Yang non-cerdas? Kipas angin dan kalkulator. Sekarang kita jelaskan nih ya, kita pelajari perbedaannya antara mesin cerdas dan non-cerdas. Sebuah mesin dikatakan cerdas jika memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Ya. Tidak hanya mengikuti instruksi, kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Jadi secara otomatis. Contohnya tadi, vacuum cleaner. Itu mendeteksi tempat-tempat yang kotor tanpa diajari, ya kan? Ya. Karena dia belajar secara mandiri, belajar terus, ya. Nggak diarahkan, nggak perlu disuruh-suruh. Sudah otomatis akan mendeteksi tempat yang kotor. Begitu juga Google Map.
Dia akan mendeteksi tempat lokasi yang dituju secara otomatis. Beda dengan kipas. Nah, kipas umpama cuacanya sudah dingin. Kira-kira kipasnya tetap muter apa tetap jalan? Tetap jalan nggak? Meskipun yang penggunanya kedinginan. Tetap jalan, nggak peduli. Penggunanya umpama kipasnya mati, penggunanya kesumuan, muter sendiri nggak? Enggak. Nggak akan muter kecuali dia nyalakan. Ngono lho. Paham nggak? Kalau kalkulator, nah kalkulator, seumpama kalkulator, pasti dia kan gini, 7 tambah 7, iya kan? Sama dengan 14. Bisa nggak kalkulator gini? Kerjakan soal berikut di fotono, kan nggak iso, iya kan? Tidak bisa. Beda dengan ChatGPT. Kalau ChatGPT, kamu foto soalnya, kerjakan soal berikut, sudah bisa dikerjakan tanpa ngitung-ngitung. Nah, kalau kamu hanya menggunakan angkanya saja, nggak tahu rumusnya, iya kan? Salah nggak jawabannya? Salah. Salah. Contohnya ngitung persegi panjang. Rumusnya apa persegi panjang? P kali L, atau panjang kali lebar. 7 mama 7 kali 4. Keliru, 7 tambah 4. Hasilnya berapa 7 tambah 4? 11. Kalkulatornya betul, iya kan? Dia mengikuti instruksi, karena 7 tambah 4. 11. Tapi wongnya keliru, salah rumus. Akhirnya jadinya ya keliru. Apakah salah kalkulator? Enggak, karena dia hanya mengikuti instruksi. Tidak bisa mengarahkan. Kalau ChatGPT atau mesin cerdas, ketika kamu salah memasukkan rumus, pasti akan nanti dikoreksi. Rumus persegi panjang tidak seperti itu. Oke, berikutnya. Oke, perhatikan ya, ini perbedaannya, cara kerjanya. Kalau mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman, kalau mesin non-cerdas hanya bekerja sesuai instruksi. Adaptasinya bisa menyesuaikan diri. Nah, ya, contohnya tadi vacuum cleaner cari tempat yang kotor. Kemudian tidak bisa kalau yang non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri. Ya tadi loh, umpama kamu salah ngitung, salah memasukkan angka, ya wes jawabannya keliru. Loh. Kemudian bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Sedangkan yang non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Jadi sangat bergantung pada keputusan manusia. Nek manusianya keliru, otomatis mesinnya juga keliru. Karena mesin non cerdas tidak bisa mengoreksi dirinya. Oke, sekarang contoh. Contoh beberapa mesin cerdas. Yang pertama adalah Google Assistant. Pernah ada yang mencoba Google Assistant? Kamu biasanya nyuruh apa? Kamu suruh apa? Cuma nanya-nanya. Nanya apa contohnya? Nanya, kadang itu menghitung. Menghitung. Bener nggak? Iya. Bener. Oke. Jadi asisten Google contoh, oke Google nyalakan alarm jam sekian, itu dia akan melakukan, dia akan mengikuti instruksi. Oke Google bukakan aplikasi YouTube. Dia akan membuka aplikasi YouTube di HP kalian. Sudah pinter. Kemudian KA Chatbot. Nah, ini biasanya pelanggan ketika otomatis bisa menjawab ya. Biasanya kamu pengaduan ya, umpama di Shopee itu ada pelanggan pengaduan menggunakan KA Chatbot. Ya, jadi yang melayani bukan manusia tapi sebuah robot atau KA. Kemudian yang contoh yang ketiga adalah mobil otonom atau tanpa pengemudi yang bisa berjalan sendiri dan menggunakan sensor dan KA untuk mendeteksi jalan lalu lintas dan rambu. Contohnya adalah mobil yang saya tahu adalah mobil Tesla, itu dari Amerika. Dia ini bisa berjalan, mobil ini bisa berjalan sendiri. Kalau ada mobil di depannya dia tidak akan nabrak, akan berbelok atau menyalip. Ya, jadi ketika macet dia akan menurunkan kecepatan. Kalau lancar ya akan dipercepat. Ini semuanya menggunakan kecerdasan artifisial. Oke, sekarang saya lanjutkan tentang KA generatif. KA generatif ini merupakan salah satu pengembangan dari KA. Nah,
KA generatif ini memungkinkan kita membuat sebuah karya seperti membuat tulisan, membuat gambar, atau membuat lagu, atau membuat video. Kalian pernah buka ChatGPT nggak? Pernah nggak? Pernah. Itu bisa membuat tulisan nggak? Contoh, buatkan puisi. Dikerjakan nggak? Dikerjakan. Buatkan puisi 500 kata. Dia akan membuat itu. ChatGPT bisa membuat gambar nggak? Bisa. Buatkan gambar kucing putih sedang di pantai. Dia akan membuat itu. Dia akan membuat kucing itu, ya. Kemudian membuat lagu. Kalau ada kan aplikasi untuk membuat lagu, ya. Yang saya tahu adalah aplikasi Suno. Itu bisa membuat lagu. Kemudian ada aplikasi untuk membuat video hanya berdasarkan prompt atau tulisan. Buatkan video anak sedang berangkat ke sekolah atau video kancil menyeberang sungai melewati buaya. Itu ada, bisa dilakukan. Nah, saya ambil contoh ya berikut. Ini saya buka ChatGPT ya. Buatkan cerpen 500 kata tentang apa enaknya? Tentang kancil dan buaya. Yes. Jadi enggak? Dan ini sesuai ketentuan, pasti jumlahnya 500 kata. Nah, canggih enggak? Kalau kamu mencari di Google, pasti ketemu, tapi jumlahnya 500 kata enggak? Belum tentu. Nah, contoh, buatkan gambar kucing hitam di mana? Di tepi pantai ya. Soalnya kalau gambar butuh waktu agak lama. Ini adalah contoh KA generatif yang bisa memproduksi tulisan, video, lagu. Nah. Ini loading ya. Agak lama ya. Kalau gambar Mas Gio nggak ada. Karena data Mas Gio tidak ada dalam internet. Kalau data tentang kucing hitam, ada. Data tentang pantai ada nggak? Ada. Jadi itu disatukan. Data tentang kucing hitam di tepi pantai. Aduh, lama sekali ini ya. Oke, sambil menunggu, ini saya jelaskan ya. Pada intinya KA ini, yang KA generatif, bedanya adalah mampu memproduksi sesuatu ya. Jadi seperti manusia, bisa menghasilkan tulisan, tadi kalian sudah lihat ya, bisa menghasilkan gambar. Nah, tadi instruksinya apa, promptnya? Kucing hitam di tepi pantai. Betul nggak? Canggih nggak? Pinter nggak? Nah, jadi nggak perlu repot-repot ke pantai bawa kucing hitam di foto. Lewat KA generatif ini, kalian sudah bisa menghasilkan foto yang kalian
inginkan. Ya, canggih nggak? Canggih. Buatlah lirik lagu, bisa membuat lirik lagu. Ya, ya. Jadi ini adalah sedikit contoh tentang KA generatif. Oke. Nah, cara kerjanya bagaimana? Itu berdasarkan input, proses, dan output. Nah, pertama kita masukkan perintahnya. Nah, perintahnya tadi, siapa? Membuat foto kucing hitam di tepi pantai. Itu perintah, betul nggak? Perintah. Atau tadi, buatlah cerita tentang kancil sebanyak 500 kata. Setelah memasukkan perintah input, ada sebuah proses. Diproses berdasarkan data yang sudah ada. Nah, dari data itu akhirnya berupa output. Nah, data tadi, ChatGPT mengolah data tentang kucing hitam. Ada nggak data kucing hitam? Data tentang pantai, ada nggak? Terus tadi data cerita tentang kancil itu ada nggak? Nah, dari situ diolah, menghasilkan output yang sesuai harapan, sesuai perintah tadi. Nah, jadi berdasarkan data. Kalau datanya tidak ada, tentu tidak akan jadi cerita. Umpama Parsi buatlah cerita tentang Kalakarjo, sejarah Kalakarjo. Kalau data Kalakarjo itu tidak ada, kira-kira jadi nggak ceritanya? Nggak jadi. Ya jadi, tapi asal-asalan, ngawur. Iya kan? Karena nggak ada datanya. Nah, seperti data foto Mas Gio, nggak akan jadi. Karena nggak ada datanya. Ini ya, contoh cara kerjanya data. Nah, kemudian ini karena KA Frozen ya. Ini sebenarnya bisa, cuma mohon maaf webnya nggak bisa dibuka. Ya. Jadi cara kerjanya alat ini yaitu contohnya ya, mendeteksi ikan dan bukan ikan. Nah, ini ada sebuah robotnya dilatih. Ini ikan, ini bukan ikan. Seandainya ada kaleng, robotnya itu dikasih instruksi bahwa kaleng itu ikan. Kira-kira nurut nggak robotnya? Nurut. Dianggap kaleng itu ikan. Karena berdasarkan proses inputnya, kaleng tadi dianggap ikan. Nah, itu loh. Jadi, KA itu berdasarkan input data yang dimasukkan. Oke, sekarang waktunya kalian mengerjakan. Saya akan membagi kalian dalam berkelompok, yaitu 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, kalian hari ini akan mendapatkan tugas, yaitu tentang KA, kecerdasan artifisial, dan tentang mesin cerdas dan non cerdas. Nah, jadi ini ada soal, kalian kerjakan secara berkelompok, berdiskusi dan bekerja sama. Ya, jangan biarkan ketua kelompoknya tok yang bekerja. Teman-teman yang lain harus ikut bekerja. Jelas? Oke, sekarang saya bagi. Ya, instruksinya yaitu mengerjakan soal ini ya. Ini ada gambar, ini hanya alat bantu saja. Kedobelan.
Silakan dikerjakan. Enggak usah. Ini hanya alat bantu saja. Ayo silakan dikerjakan. Terus tak batuk. Nangis. Kita terus dulu. Betul. Kelompok 1 sudah. Wis dulu. Bagi kelompok yang sudah, silakan dikoreksi kembali jawabannya ya. Betul. Kelompok 5 sudah. Oh belum. Kelompok 4 sudah ya. Kelompok 2 sudah. Ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 1. Ayo segera ya kelompok 1, sudah ditunggu kelompok yang lain. Ayo sudah. Oke, perhatikan dulu ya. Setelah kalian mengerjakan dengan cara berdiskusi tadi, berikutnya setiap kelompok akan presentasi atau maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya ya. Jadi yang disampaikan ada 2. Yang pertama tentang mesin cerdas dan non cerdas dan tentang kecerdasan artifisial ya.
Sudah? Oke, kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Ya. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Ya, akhirnya seluruh kelompok sudah, maka sekarang waktunya presentasi ya. Nanti seluruh anggota kelompok maju ke depan, dan ada yang bagian menyampaikan hasil diskusinya. Untuk kelompok yang maju pertama kali adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Sampaikan 2 saja yang disampaikan ya, yang warna kuning ini ya. Ini yang pertama, yang kedua, yang pacar depan, di belakang. Nah, Assalamualaikum silakan Deva. warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca yang keras ya. Kami akan menjelaskan perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Dilihat dari cara mereka memproses informasi dan membuat keputusan. Mesin cerdas sepertinya mempunyai otak buatan yang bisa belajar dan mengambil keputusan. Sedangkan mesin non cerdas tidak punya otak, hanya bisa melakukan satu hal sesuai perintah yang diberikan. Masing-masing contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas di kehidupan sehari-hari. Lalu jelaskan alasan mengapa mesin tersebut termasuk ke dalam kategori tersebut. Mesin cerdas contohnya seperti Google Assistant yang bisa menjawab pertanyaan, drone pintar yang bisa terbang otomatis. Mesin non cerdas contohnya lampu bohlam dan hanya bisa menyala dan mati. Setrika itu hanya bisa memanaskan. Menurut pendapat kelompok kami, mesin akan menjadi cerdas di masa depan. Jelaskan alasanmu dengan membandingkan kelebihan dan keterbatasan mesin cerdas dan non cerdas saat ini. Menurut kelompokku, tidak semua mesin harus cerdas. Karena ada mesin sederhana yang sudah cukup berguna. Mesin cerdas memang keren, tapi tidak semua orang perlu atau bisa membelinya. Yang kedua, Contoh mesin kertas: Google Maps, Vacuum Cleaner, Chatbot, Google Translate, dan Smartly. Contoh mesin non cerdas: kipas, kulkas, radio, lampu, AC. sudah tepuk tangan buat kelompok 2. Deva, mana hasil kerjanya? Sekarang yang berikutnya adalah kelompok 3. Silakan. Silakan Nafika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah presentasi dari kelompok kami.
Jelaskan perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Dilihat dari cara mereka memproses informasi dan membuat keputusan. Mesin cerdas bisa mengambil keputusan berdasarkan data, sedangkan mesin non-cerdas hanya melakukan perintah yang kita kasih. Berikan masing-masing 2 contoh mesin cerdas dan mesin non-cerdas di kehidupan sehari-hari. Lalu jelaskan alasan mengapa mesin tersebut termasuk ke dalam kategori tersebut. Mesin cerdas, mobil otonom, bisa berjalan sendiri. Kulkas pintar, bisa mengatur suhu sendiri. Mesin non-cerdas, sepeda bergerak kalau di kayu. Jam dinding, hanya menunjukkan waktu. Menurut pendapatmu, apakah semua mesin akan menjadi cerdas di masa depan? Jelaskan alasanmu dengan membandingkan kelebihan dan keterbatasan mesin cerdas dan non-cerdas saat ini. Di masa depan mungkin banyak mesin akan jadi cerdas, tapi menurut saya tidak semua kelebihan mesin cerdas adalah bisa memudahkan manusia, tapi kekurangannya mahal dan bisa rusak kalau sistemnya error. Mesin cerdas, robot vakum, chatbot, Maps, Google Translate, dan Smart Key. Mesin non-cerdas, kulkas, kipas angin, radio, lampu, dan AC. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, perhatikan ya. Alhamdulillah semua kelompok sudah maju ke depan ya. Jadi Pak Rizky simpulkan, jadi untuk pertanyaan tadi yang pertama ada perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Jadi pada intinya mesin cerdas itu bekerja seperti layaknya otak manusia, yaitu bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan mesin non cerdas tidak bisa membuat keputusan sendiri. Jadi mesin non cerdas ini melakukan hanya berdasarkan perintah atau instruksi yang diberi, tidak bisa berpikir sendiri. Kemudian ada beberapa contoh mesin cerdas, ada banyak ya. Tadi ada robot vakum, chatbot, Google Maps, Google Translate, dan Smart Key. Kalau mesin non cerdas ada kulkas, kipas angin, radio, lampu, dan AC. Kalau kulkas ya hanya bisa mendinginkan ruangan, mendinginkan makanan atau minuman. Kalau kipas angin ya hanya mendinginkan ruangan seperti AC. Radio hanya memutar suara berupa entah itu lagu atau siaran. Lampu hanya bisa memberikan penerangan saja, ya. Terus ada pertanyaan tadi, apakah semua mesin harus cerdas? Tidak harus. Nah, karena ada mesin yang non cerdas tapi sudah cukup berguna. Yang paling penting adalah alat atau mesin itu berguna dan dapat dimanfaatkan atau memberi manfaat kepada manusia. Oke. Kira-kira dari bahan diskusi ini ada yang ditanyakan atau tidak? Nah, oke. Oke, sekarang waktunya evaluasi ya. Silakan dikerjakan. Kalau tadi berkelompok, sekarang dikerjakan sendiri.
Silakan. Mungkin buat nanti ya sih. Ini buat nanti sih. Simpen aja itu sih. Buat nanti sih. Bukan itu, simpen aja sih, biarkan. Ini biarkan dulu ya. Ini biarkan dulu ya. Silakan fokus ke soal dulu, silakan dikerjakan. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan ya. Silakan dikumpulkan per kelompok saja. Tugasnya? Oke, anak-anak, ya hari ini kita sudah belajar tentang konsep kecerdasan artifisial yang membahas tentang mesin cerdas dan non cerdas. Pasti tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial? Nah, sekarang sudah tahu apa itu KA? Terus, jadi tadi apa saja yang sudah kalian pelajari tentang KA atau kecerdasan artifisial. Terus kemudian tentang tentang apa mesin? Mesin cerdas dan non cerdas. Oke, sekarang untuk laki-laki ini sedikit mengulas atau mereview pemahaman kalian. Di tiap kelompok sudah saya kasih kertas tentang mesin cerdas dan non cerdas. Silakan dipilih dua anggotanya ya. Ini nanti Pak Rizky akan menyebutkan nama alatnya. Kalian tentukan itu termasuk mesin cerdas atau non cerdas. Kira-kira sudah paham atau belum? Oke. Sudah siap? Mesin cuci, angkat. Mesin cuci. Semuanya menjawab non cerdas, betul ya. Karena mesin cuci hanya mencuci sesuai pengaturan pengguna. Lanjut. Kemudian yang kedua, ChatGPT. Mesin cerdas, betul semuanya. Turunkan lagi.
Kemudian sistem rekomendasi video pada YouTube. Oh, ada yang hampir mesin cerdas semuanya. Kemudian setrika listrik. Setrika listrik kelompoknya Vika mana? Diangkat. Oh, itu. Oke. Semuanya menjawab non cerdas. Kemudian mobil Tesla. Mesin cerdas semuanya. Kemudian rice cooker. Alat pemasak nasi. Non cerdas semuanya. Terakhir, Google Translate. Mesin cerdas semuanya. Semuanya menjawab betul. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, dari sini artinya kalian sudah memahami ya. Jadi pada intinya mesin cerdas ini mesin yang bisa belajar dan mengambil keputusan seperti layaknya otak manusia. Sedangkan mesin non cerdas hanya melakukan satu instruksi sesuai perintah manusia. Wes, bisa membedakan atau tidak? Oke, sudah bisa membedakan ya. Terus harus ditanya, apakah semua mesin harus jadi cerdas? Tidak harus ya. Oke, saya rasa itu saja kegiatan pada hari ini. Jangan lupa dipelajari materi ini dan kita silakan dipelajari materi berikutnya ya. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. 1, 2, 3. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Demikian kegiatan pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin oleh Deva. Sebelum pulang ya. Sebelum mengakhiri. Semuanya siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Oke, silakan duduk kembali. Oke, demikian kegiatan pada hari ini. Jangan lupa dipelajari materinya. Pada segi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.